saya Monica Raisa Valen Kartika Dewi dari Program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 231434014. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi yang menurut saya menarik, yaitu orang muda dan kebebasan. Jadi, kebebasan itu merupakan salah satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita orang muda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering mendengar ungkapan seperti ini hidupku atau aku bebas memilih seperti itu. Namun, apakah kebebasan itu berarti kita boleh melakukan apa saja yang kita inginkan? Jadi, melalui materi ini, kita akan memahami bersama makna dari kebebasan yang sebenarnya dan hubungannya dengan hati nurani, serta bagaimana kebebasan itu membantu kita mengambil keputusan moral yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu kebebasan. Jadi, kebebasan adalah kemampuan manusia untuk memilih dan bertindak secara sadar berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, yang kita yakini. Jadi, melalui kebebasan itu manusia dapat menentukan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk serta bertanggung jawab atas pilihan yang telah kita pilih. Nah, karena dari itu, kebebasan itu selalu berkaitan dengan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab moral. Selanjutnya, kebebasan itu bukanlah suatu kebebasan yang absolut. Maksudnya itu gimana sih? Jadi, dalam kenyataannya tidak ada manusia yang benar-benar hidup bebas tanpa batas. Jadi, setiap orang hidup itu dalam berbagai aturan dan ketertiban seperti adanya hukum negara, norma sosial, hukum alam, dan juga nilai-nilai moral. Oleh karena itu, kebebasan yang sejati itu bukanlah kebebasan yang tanpa aturan, melainkan kebebasan yang digunakan secara bijaksana untuk mencapai suatu kebaikan. Contohnya itu seperti apa? Contohnya ada, apakah penggunaan handphone itu membuat kita semakin bebas atau justru membuat kita berketergantungan dan diperbudak oleh teknologi seperti itu. Selanjutnya, itu makna kebebasan menurut moral. Jadi, dalam perspektif moral, kebebasan itu berarti kemampuan untuk memilih yang baik berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan yang benar. Jadi, kebebasan itu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memilih, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tekanan lingkungan, maupun pengaruh negatif lainnya. Dengan eh, hal tersebut, kebebasan itu bisa membantu kita manusia untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan juga bermoral. Nah, menurut dimensi kebebasan, kebebasan itu memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah kebebasan eksternal dan yang kedua adalah kebebasan internal. Gimana sih kebebasan eksternal itu? Jadi kebebasan eksternal itu berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, dan juga hukum. Gimana kebebasan eksternal ini tampak dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mengekspresikan dirinya secara terbuka. Sedangkan kebebasan internal itu berkaitan dengan kondisi batin seseorang seperti kesadaran moral, rasionalitas, dan juga kemampuan mengendalikan diri. Nah, dari kedua dimensi ini, itu mereka saling melengkapi dan juga sama-sama penting dalam kehidupan manusia. Jadi, dalam kehidupan kita itu juga memerlukan yang namanya kebebasan eksternal dan juga kebebasan internal. Jadi, mereka berdua itu saling melengkapi begitu. Dalam konsep kebebasan dan hati nurani, itu kebebasan tidak dapat dipisahkan dari hati nurani. Maksudnya, jadi dalam tradisi
Jadi dalam tradisi Kristiani, hati nurani itu dipahami sebagai suara batin yang membantu manusia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, melalui hati nurani ini, manusia memperoleh arahan dalam mengambil keputusan serta mempertimbangkan konsekuensi moralnya dalam tindakan yang kita lakukan. Jadi, dalam konsep kebebasan dan hati nurani, itu kebebasan yang baik adalah kebebasan yang dibimbing oleh hati nurani yang benar. Jadi, hati nurani itu membantu kita untuk memilih manakah perbuatan yang baik dan hal yang buruk gitu. Kemudian peranan hati nurani dalam kehidupan kita itu ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu hati nurani membantu kita mengambil keputusan dalam situasi yang konkret. Kemudian yang kedua, hati nurani itu menilai tindakan yang telah kita lakukan. Kemudian hati nurani memberikan petunjuk mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Dan juga hati nurani ini berperan dalam mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Jadi, kata lainnya, hati nurani itu menjadi kompas moral dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi, hati nurani itu perannya menuntun kita untuk berjalan ke jalan yang benar. Jadi, melakukan hal yang baik gitu. Apakah hati nurani itu bisa sesat? Nah, menurut Thomas Aquinas, hati nurani itu bisa saja mengalami kesesatan atau kekeliruan. Namun, tidak semua kesalahan moral itu membuat seseorang otomatis bersalah. Jadi, ada kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang itu tidak mengetahui bahwa tindakan yang telah dilakukannya itu salah gitu, sehingga tanggung jawab moralnya itu menjadi berbeda karena kondisi tadi itu penting bagi manusia untuk terus membentuk dan mendidik hati nuraninya. Kemudian kesesatan hati nurani itu ada apa aja sih? Jadi kesesatan hati nurani menurut Thomas Aquinas itu ada dua konsep. Yang pertama ada invisible ignorance dan juga ada inculpable ignorance. Apa sih itu invincible ignorance? Jadi, invisible ignorance itu terjadi ketika seseorang itu benar-benar tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk mengetahui kebenaran. Contohnya itu seperti masyarakat yang hidup terisolasi dan tidak pernah memperoleh pengetahuan tertentu. Sedangkan incapable ignorance itu terjadi ketika seseorang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu ada anak kecil yang merusak barang karena belum memahami akibat dari tindakannya. Seperti itu. Namun ketika manusia menjadi sadar, menurut Thomas Aquinas itu menjelaskan bahwa ketika seseorang mulai mengetahui bahwa tindakannya itu salah, maka ia akan memiliki tanggung jawab moral yang cukup besar. Jadi pada saat itu tuh ada manusia yang tidak lagi bisa berlindung di balik ketidaktahuannya. Jadi kesadaran itu akan kebenaran itu seharusnya mendorong seseorang untuk memperbaiki diri, mengambil keputusan yang baik dan juga lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian kita akan membahas mengenai dilema moral. Jadi dilema moral adalah situasi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Jadi konflik ini itu sering muncul karena adanya pertentangan antara nilai moral yang diyakini dengan kenyataan yang dihadapi. Namun pilihan apapun itu tadi memiliki konsekuensi yang harus dihadapi seperti itu. Kemudian, langkah untuk menghadapi dilema moral ini seperti apa sih? Jadi, langkah yang bisa kita hadapi yaitu yang pertama, dengan mengidentifikasi persoalan etis yang sedang terjadi. Kemudian,
kita mencari fakta yang benar itu seperti apa dan menghindari dari asumsi yang sekiranya buruk. Kemudian menentukan siapa saja yang berdampak oleh keputusan yang akan kita ambil. Apakah akan berdampak bagi banyak orang, apakah cukup berdampak pada diri kita sendiri. Kemudian mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia. Apakah banyak akan berdampak banyak bagi banyak orang tadi, ataukah akan berdampak pada sedikit orang, kemudian memilih tindakan yang paling sesuai dengan nilai-nilai moral dan fakta yang ada, sehingga dari langkah-langkah ini tadi itu dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan secara lebih bijaksana dan juga lebih bertanggung jawab. Sehingga kesimpulannya, kebebasan bukanlah kemampuan untuk melakukan apa saja tanpa batas, melainkan kemampuan untuk memilih dan melakukan hal yang baik secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, dalam menggunakan kebebasan, manusia itu membutuhkan hati nurani sebagai pedoman moral agar tidak terjebak dalam pengaruh lingkungan maupun dorongan yang menyesatkan. Jadi, kita sebagai orang muda dipanggil untuk menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab dan menghormati martabat sesama, serta berani mengambil keputusan yang benar, meskipun terkadang itu tidak mudah. Jadi, sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you.